Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi database. Sebelum saya menjelaskan tentang administrasi database, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lois Hendrik Purwa. Saya dari kelas TRPL 1D. NIM saya 2211083031. Saya akan membahas 4 yang ada dalam administrasi database. Yang pertama ada pendahuluan. Pengertian administrasi database. Administrasi database merupakan suatu kumpulan data yang bersifat fakta mengenai suatu hal yang disimpan secara sistematik atau tersusun ke dalam sebuah sistem guna mendapatkan suatu informasi mengenai suatu hal yang berkenan dalam ruang lingkup tertentu. Administrasi database memainkan peran yang sangat penting dalam pengelolaan sistem informasi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa administrasi database sangat penting. Yang pertama, menjaga integritas data. Administrasi database bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data dalam database tetap konsisten, akurat, dan terpercaya. Yang kedua, keamanan data. Administrasi database melibatkan penerapan langkah-langkah keamanan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, pencurian, atau kerusakan. Yang ketiga ada ketersediaan data. Administrasi database bertujuan untuk memastikan ketersediaan data sepanjang waktu. Yang keempat, performa optimal. Administrasi database melibatkan pemantauan dan pengoptimalan performa database. Yang kelima ada skalabilitas dan pertumbuhan. Dalam mengelola sistem informasi, seringkali terjadi pertumbuhan data yang signifikan. Kedua, tahapan administrasi database. Perencanaan database. Yang pertama, analisis kebutuhan pengguna. Tahap ini melibatkan pengumpulan dan analisis kebutuhan pengguna terkait dengan data yang akan disimpan dan diakses dalam database. Yang kedua, perancangan skema database. Langkah ini mencakup perancangan struktur database menggunakan model data seperti model relasional atau model objek. Yang ketiga, penentuan struktur dan ukuran database. Tahap ini melibatkan menentukan struktur fisik database seperti pemilihan sistem manajemen basis data atau DBMS, alokasi ruang penyimpanan, dan kapasitas yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan aplikasi. B. Pengelolaan pengguna dan keamanan. Yang pertama ada pembuatan dan penghapusan pengguna. Langkah ini melibatkan pembuatan akun pengguna baru dalam database dan penghapusan akun pengguna yang tidak diperlukan lagi. Yang kedua ada pengaturan hak akses pengguna. Tahap ini melibatkan pengaturan hak akses pengguna, termasuk hak akses baca, tulis, dan izin lainnya terhadap tabel, kolom, atau objek lain dalam database. Yang ketiga ada pengamanan database dari ancaman keamanan, meliputi penerapan langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data, penggunaan firewall, pemeriksaan integritas, dan pengendalian akses untuk melindungi database dari ancaman keamanan eksternal dan internal. Yang keempat itu ada implementasi kebijakan keamanan. Tahap ini melibatkan penerapan kebijakan keamanan yang ditetapkan seperti kebijakan sandi yang kuat, kebijakan privasi data, dan kebijakan akses yang diterapkan pada pengguna dan objek database. C. Ada pemeliharaan database. Yang pertama, backup dan pemulihan database. Langkah ini melibatkan pembuatan salinan cadangan atau backup data secara teratur untuk melindungi database dari kehilangan data dan kemampuan pemulihan jika terjadi kegagalan sistem. Yang kedua, ada pemantauan performa database. Melibatkan pemantauan kinerja database seperti penggunaan sumber daya, waktu respon, dan throughput untuk mengidentifikasi masalah performa dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Yang ketiga ada optimalisasi kinerja database. Tahap ini mencakup penyetelan parameter dan indeks, perbaikan struktur dan query, serta pemisahan data untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi database.
Yang keempat itu ada pembaruan perangkat lunak database melibatkan penerapan patch keamanan, upgrade versi DBMS, dan pembaruan perangkat lunak database lainnya untuk memperbaiki bug, meningkatkan fitur, dan menjaga keamanan sistem. Yang ketiga ada pemantauan dan tuning performa. Pemantauan dan tuning performa merupakan tahapan penting dalam administrasi database untuk menjaga kinerja optimal dari sistem. Berikut adalah 4 tahapan yang terlibat dalam pemantauan dan tuning performa. Yang pertama, identifikasi dan analisis masalah performa. A. Tahap pertama adalah mengidentifikasi masalah performa yang mungkin terjadi dalam database. B. Ini melibatkan pemantauan dan analisis terhadap metrik kinerja seperti waktu respon, penggunaan CPU, penggunaan memori, dan throughput. C. Dalam tahap ini dilakukan identifikasi penyebab masalah performa seperti query yang lambat, ketidakseimbangan beban kerja, atau konfigurasi yang tidak optimal. Kedua, pemantauan parameter database. A. Pemantauan parameter database melibatkan pemantauan dan pengumpulan data terkait kinerja database, seperti penggunaan CPU, penggunaan memori, dan utilitas penyimpanan. B. Parameter ini membantu dalam pemantauan dan evaluasi kinerja database secara berkala. C. Dengan pemantauan parameter database, dapat diidentifikasikan perubahan atau anomali yang mungkin mempengaruhi kinerja database. Yang ketiga, penerapan strategi tuning performa. A. Setelah masalah performa diidentifikasi dan parameter database dipantau, langkah selanjutnya adalah menerapkan strategi tuning performa. B. Strategi ini dapat melibatkan perbaikan query, optimasi indeks, atau restrukturisasi skema database. C. Tujuannya adalah mengoptimalkan eksekusi query, mengurangi waktu respon, dan meningkatkan kinerja keseluruhan. Yang keempat itu ada penyetelan konfigurasi database. A. Pada tahap ini dilakukan penyetelan konfigurasi database untuk meningkatkan kinerja. B. Penyetelan konfigurasi melibatkan pengaturan parameter dan opsi konfigurasi dalam DBMS yang sesuai dengan karakteristik sistem dan kebutuhan aplikasi. C. Contohnya peningkatan ukuran buffer, penyesuaian cache, atau konfigurasi paralelisme. Yang keempat ada penerapan administrasi database. Penerapan administrasi database. Penerapan administrasi database melibatkan serangkaian tindakan dan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan keamanan dan performa optimal dari database. Berikut ini adalah beberapa langkah yang umum dilakukan dalam penerapan administrasi database. Yang pertama, membentuk tim administrasi database. Langkah pertama adalah membentuk tim atau kelompok yang bertanggung jawab untuk administrasi database. Selanjutnya, tim ini dapat terdiri dari administrator database, pengembang aplikasi, dan personal TI terkait. Yang kedua, ada perencanaan dan desain database. Tahap ini melibatkan analisis kebutuhan pengguna, perencanaan skema database, dan penentuan struktur serta ukuran database. Terus, tim administrasi database bekerja sama dengan pengguna dan pengembang untuk memastikan desain database sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang ketiga, implementasi database. Langkah ini melibatkan pembuatan database, instalasi dan konfigurasi DBMS, serta migrasi data jika diperlukan. Selanjutnya, tim administrasi database bertanggung jawab untuk mengelola proses implementasi ini dengan memastikan integritas dan konsistensi data. Yang keempat, ada pengelolaan pengguna dan keamanan. Di tahap ini, menyakup pembuatan dan penghapusan pengguna, pengaturan hak akses, dan implementasi kebijakan keamanan.
Tim administrasi database mengelola pengguna dan mengatur tingkat akses yang sesuai untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data. Yang kelima, ada pemeliharaan database. Di langkah ini melibatkan praktek pemeliharaan rutin seperti backup dan pemulihan database, pemantauan performa, optimalisasi kinerja, dan pembaruan perangkat lunak database. Tim administrasi database melakukan tugas-tugas ini secara teratur untuk menjaga keandalan dan kinerja database. Yang keenam, troubleshooting dan perbaikan. Tim administrasi database siap untuk mengidentifikasikan dan menyelesaikan masalah yang mungkin muncul seperti kegagalan sistem, konflik data, atau kesalahan performa. Mereka melakukan analisis penyebab masalah dan menerapkan tindakan perbaikan yang diperlukan. Yang ketujuh, ada pelatihan dan pemantauan. Tim administrasi database memberikan pelatihan kepada pengguna terkait penggunaan database, kebijakan keamanan, dan praktik terbaik administrasi database. Mereka juga melakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerja dan keamanan database untuk mengidentifikasikan potensi masalah atau ancaman. Yang kedelapan, ada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Tim administrasi database terus melakukan evaluasi terhadap keefektifan administrasi database dan menerapkan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan. Penerapan administrasi database yang efektif memerlukan komitmen, pemahaman yang baik tentang kebutuhan bisnis, serta pengetahuan dan keahlian yang memadai dalam pengelolaan sistem database. Kesimpulannya, administrasi database adalah langkah penting dalam pengelolaan sistem informasi yang memastikan keberlanjutan, keamanan, dan performa optimal dari database. Dengan melakukan administrasi database yang baik, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan data, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjaga integritas serta keamanan informasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.